Kami akan melakukan observasi dan wawancara di Desa Sidoarep, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita di sini kami mau observasi tentang potensi dan infrastruktur yang ada di Desa Sidoarep. Nah, pertama yang mungkin kita mau menggali lebih dalam, maksudnya mewawancarai jenengan. Mungkin pertama masih seputar potensi sumber daya alamnya dulu. Terus pertanyaannya pertama, apa saja potensi sumber daya alam yang ada di Desa Sidoarep? Terutama yang menonjol adalah pertanian. Kedua, insya Allah mainan anak-anak yang dibuat dari kayu. Kedua yaitu budidaya jamur. Ketiga yaitu pembuatan tas dan dompet. Oh, itu potensi yang bisa dihasilkan dari Desa Sidoarep. Berikutnya pertanyaannya. Tapi dari semua potensi yang ada di Desa Sidoarep itu, yang paling menonjol itu apa ya, Pak? Ya terutama kalau di sini kan desa. Ya. Desa Corono ya di tengah-tengah, bukan desa itu kita bukan desa yang maju enggak, yang ketinggalan ya enggak. Kita mungkin desa di tengah-tengah yang enggak ketinggalan ya enggak menonjol, yaitu terutama itu pertanian. Terutama yang menonjol itu adalah pertanian. Semuanya itu yang kayak pembuatan ada pabrik-pabrik itu kan juga dari mitra gitu, bukan menonjolnya dari usaha tani sendiri. Seperti kalau tani kan usahanya masyarakat Desa Sidoarep sendiri. Ya, apakah potensi itu mempengaruhi perekonomian di sini? Bagaimana perekonomian yang potensi di sini? yang pertanian yang paling menonjol Insya itu? Allah pertanian. Jadi kita itu kalau panennya bagus ya insya Allah kesejahteraan bertambah. Ya alhamdulillah di Sidoarep ini untuk pengairan dari pertanian itu lancar. Jadi untuk pertanian di Desa Sidoarep ini alhamdulillah ya bisa mencukupi dari masyarakat Sidoarep. Akan bisa menjual ke KUD, yaitu koperasi. Itu dalam pertanian terdapat tanaman apa saja, Pak, yang ditanam? Kalau di pertanian itu terutama itu yaitu padi, keduanya itu jagung. Kalau sayur-sayur itu ya perkiraan hanya 10%. Lainnya itu padi sama jagung. Jadinya kan lebih ke bertanam padi ya, Pak ya? Iya. Kan jelasnya hasilnya kan lebih banyak gitu. Yeah. Nah, apakah itu dijual, maksudnya kan bisa dijual kayak ke orang yang lebih mahal, ke KUD itu, tapi terus dijual di masyarakatnya juga apa dengan harga yang lebih murah atau gimana? Jadinya kayak kadang kalau di desa kan berasnya lebih murah, asalnya langsung dari petani. Beda yang agak di kota kan berasnya udah imporan dari petani desa gitu loh, Pak. Kalau Desa Sidoarep insya Allah itu kebanyakan ya 70% itu dijual di KUD, yaitu koperasi desa. Bukan di desanya sendiri. Untuk yang sekitar 40% itu dijual sendiri, yaitu ke BUMDes. BUMDes ini nanti dikelola oleh BUMDes dan berasnya nanti dijual oleh BUMDes. Lebih agak murah sedikit dari harga jual luar. Terus, oke Pak, itu sekilas tentang sumber daya alamnya ya. Sekarang masuk ke sumber daya manusianya yang ada di desa ini. Untuk masyarakat di sini mayoritas itu apakah melanjutkan ke perguruan tinggi atau gimana mayoritas di Terus sini? di sini tuh
kalau menanyakan SDM kan jelas lebih ke anak mudanya ya kan Pak ya. Kalau yang sudah tua kan mungkin dulunya nggak tamat sekolah atau gimana ya. Jadi yang ditanyakan yang anak muda. Adakah kayak di desa ini ya kayak Karang Taruna, terus apakah masih berjalan terus? Saya ada desa kan kadang nggak desa saya Karang Tarunanya nggak berjalan. Kalau di Sidawarak alhamdulillah selama ini Karang Taruna itu berjalan. Yaitu Karang Taruna Desa, Karang Taruna Dusun itu insya Allah berjalan. Kalau Karang Taruna Desa itu melingkupi beberapa dusun, yaitu biasanya itu yang dikelola yaitu Karang Taruna itu satu biasanya BUMDes. BUMDes mengajunya Karang Taruna itu di BUMDes. Jadi BUMDes itu ada pengelolaan untuk masyarakat Desa Sidawarak. Jadi antara masyarakat sini sendiri sama luar itu bedanya itu di sini itu kita itu bisa kayak membeli beras itu lebih murah. Yaitu yang mengelola adalah BUMDes. Nah, BUMDes itu dikelola oleh anak Karang Taruna. Dan selama ini anak Karang Taruna setiap ada kegiatan pasti diikut sertakan oleh desa. Karena Karang Taruna itu adalah mitranya desa juga. Dari situ masyarakat kita dilihat karena potensi anak-anak itu SDM-nya ya alhamdulillah ya agak tinggi karena semuanya itu kebanyakan dari anak-anak itu dari Sidawarak itu 20% itu anak sudah kuliah. Terus semakin tahun berarti semakin bertambah banyak. Maksudnya kan sebelumnya memang tahun-tahun sebelumnya mungkin banyak yang kerja atau gimana, belum ke perguruan tinggi. Terus apakah semakin bertambahnya tahun terus semakin kan zamannya udah modern terus semakin canggih gitu loh Pak anak-anaknya. Jadi semakin banyak yang Insya Allah kalau di desa Sidawarak ini anak-anak dari remaja itu kebanyakan sudah mulai insya Allah mulai ya, berpotensi sendiri, insya Allah berusaha untuk mengadakan kegiatan-kegiatan dengan mengenai sistem canggih seperti sekarang yaitu komputer apa itu melalui itu. Tadi kayak pembayaran apa, kayak pajak itu sekarang itu anak BUMDes juga siap melayani dengan alat canggih zaman sekarang ya. Kalau zaman saya dulu ya dan door to door, sekarang sudah bisa bayar sendiri. Jadi agak canggih lah kalau di Sidawarak nanti ke depannya insya Allah malah lebih canggih karena anaknya lebih pandai. Terus selain potensi yang anak mudanya, terus sekarang ke yang tua kan, yang maksudnya yang mulai yang bekerja gitu loh Pak, yang bekerja kan di sini di desa kan kebanyakan kalau yang tua-tua kan yaudah kerjanya sebagai petani hanya paling menonjol itu. Nah yang agak muda maksudnya yang udah gimana ya setengah bayar ya setengah bayar itu apakah pekerjaannya itu masih ikut yang seperti yang di desa ataukah udah keluar ke desa terus kerja yang lebih baik lagi atau nggak masih ikut kadang kan orang tuanya petani terus sudah ikut aja gitu. Insya Allah anak muda kebanyakan sekarang itu kerjanya di luar yaitu di pabrik terus di instansi-instansi terkait. Jadi insya Allah di sini itu kebanyakan itu apa ya setengah bayar remaja ke atas lah itu insya Allah sudah bekerja. Jadi nggak ada anak nganggur di sini. Jadi tingkat penganggurannya rendah ya Pak untuk tingkat pengangguran di sini. Insya Allah tingkat pengangguran itu minim sekali. Minim sekali. Karena di sini ya insya Allah seperti disiapkan oleh dari pabrik rokok yaitu Sampurna, terus sepatu home industri itu juga disiapin. Jadi insya Allah kalau tergantung anak-anak ya kalau anak-anak itu hatinya itu siap dan mau keinginan bekerja, mau ingin insya Allah tidak sampai terjadi pengangguran kalau di sini.
untuk sekarang kan anak-anak kan sudah canggih ya Pak. Maksudnya nggak ketertinggalan dengan teknologi. Sekarang kan udah banyak teknologi canggih gitu. Terus apakah itu semua itu difasilitasi oleh desa, didukung oleh fasilitas dari desa untuk semua pekerjaan dan lain-lain gitu, potensi Terus kayak desa. iya pekerjaan kayak tani, apakah masih pakai sapi buat itunya, terus kayak karang tarunanya. Insya Allah sekarang dari petani ya. Petani insya Allah dari pemerintah sendiri, yaitu pertanian itu juga ada yang menyuplai, yaitu pertama juga ada bantuan dari traktor, itu ada sebagian ada bantuan rotari, itu insya Allah ada. Terus bantuan Itu yang buat bisa Untuk padinya pertanian itu nggak mesti indah. untuk poktan. Nanti kita itu punya di pertanian itu ada wadahnya, yaitu poktan, yaitu kelompok tani. Jadi kita itu di poktan itu pada satu Sidoarjo kelompok tani itu nanti ada di sini poktan gabungan itu. Kalau gabungan tani itu yaitu per dusun, kalau poktan itu melingkupi satu desa. Nah itu biasanya itu bantuan-bantuan dari dinas pertanian itu insya Allah ada, dan dinas pertanian insya Allah selalu memperhatikan, karena desa Sidoarjo ini ujung tombaknya itu pertanian. Terus pemerintah juga dari bantuan dari BK, bantuan khusus provinsi, baru-baru ini kita dapat bantuan untuk pembuatan jamur, pengembangan jamur itu juga dipegang oleh BUMDes. Nah, BUMDes itu dipegang oleh anak Karang Taruna. Nah, sudah cukup. Sekarang kita bertanya ke infrastruktur yang ada di desanya, Pak. Kan tadi udah kelayakan sumber daya alamnya, terus manusianya kan udah layak gitu. Terus ini tanya ke infrastrukturnya desanya. Apakah infrastruktur di desa ini sudah memadai, Pak? Masih adakah infrastruktur yang belum maksimal dan perlu dimaksimalkan? Kayak contohnya jalan di desa ini tuh masih ada yang kayak mengganggu aktivitas orang-orang atau enggak sudah bagus semua. Terus jaringan juga apakah masih yang mungkin kan luas Pak ya. Di sana terus jaringannya tuh agak gimana gitu Pak, enggak lancar. Tapi di sini lancar. Alhamdulillah kalau untuk jalan insya Allah desa Sidoarjo ini lancar, dan semua itu tercover oleh DD yaitu dana desa. Nah itu yang mengcover yaitu seperti jalan, TPJ, yaitu untuk kalau nggak tahu TPJ itu apa namanya, pelengsengan dari kasarnya untuk jalan itu. Jadi kita itu kalau insya Allah kalau jalan di Sidoarjo ini insya Allah tercover oleh DD. Jadi dan untuk satunya jaringan. Kalau insya Allah di sini lagi maraknya jaringan yaitu wifi itu. Iya. Ya, seperti tadinya itu. Yang mungkin nggak ada sinyal, tapi kalau ada wifi ada sinyal Pak ya. Alhamdulillah. Kalau di Ngenjung ini insya Allah sudah kemasukan 3 jaringan. Sudah ada 3 jaringan dari wifi. Untuk selain jaringan dan juga infrastruktur seperti jalan, apakah di sini listriknya itu juga sudah merata semua gitu Pak, atau enggak Insya Allah listrik kalau di desa Sidoarjo itu semuanya pakai penerangan itu listrik. Alhamdulillah Sidoarjo kalau adik-adik ini mau kepingin bukti zaman kontrol desa Sidoarjo. Alhamdulillah semuanya jalan-jalan itu sudah dipenuhi oleh TPJ ini bukan TPJ TPJ jalan
penerangan jalan, PJU, penerangan jalan umum. Berarti nggak ada ya jalan yang masih gelap gitu, semuanya sudah ada penerangannya. Insya Allah nggak ada. Ya mungkin ya 10%-an itu. Ya, yang deket sawah ya, kan mungkin. ya sawah-sawah Ya, itu. emang. Kalau yang jalan dari dusun ke dusun, insya Allah sudah Ya, sudah itu kan terang semua. paling Ya. utama kan buat aktivitas kemana-mana juga. Betul, Pak, ya. betul. Memang tujuan dari Desa Sidoarep ini adalah untuk penerangan dan jalan itu diutamakan. Karena itu akses kita keluar masuknya desa. Keluar masuknya desa. Oh iya Pak, kan tadi terima kasih udah sekitar kayak apa sih yang ada di dalam desa ini, potensinya apa juga. Nah, terus itu Pak, kan setiap desa kan beda-beda nama, kan nggak mungkin dari nama itu nggak ada sejarahnya itu Pak. Desanya juga ada sejarahnya, kenapa desanya namanya gitu. Adakah sejarah apa itu Pak yang di desa sini? Nggak harus nama, kayak ada Kalau peristiwa apa? sejarah desa sini, sejarah insya Allah sejarahnya belum menemukan di sini. Kita profil desa itu sejarah desa asal usulnya Desa Sidoarep ini belum tahu. Dari skala potensi yang ada, apakah ada kendala-kendala gitu Pak? Ya, ini Insya Allah Sidoarep nonton. iya, soalnya kan kalau di Jombang kan udah meskipun desa kan udah layak kan, Jombang kan juga kota gitu Pak. Ya. Oke, cukup. Mungkin maksudnya cukup buat kami mengobservasi untuk Desa Sidoarep. Makasih ya Pak atas bantuannya, membantu kita selama menanyakan apapun itu di desanya. Iya. Makasih ya Pak. Makasih Pak. Assalamualaikum Pak. Ini tak tutup ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdasarkan wawancara mengenai potensi Desa Sidoarep, dapat disimpulkan bahwa desa ini memiliki posisi yang cukup strategis dalam hal perkembangan. Meskipun tidak terlalu maju, namun juga tidak tergolong tertinggal. Potensi utama terletak pada sumber daya alam. Yang menonjol itu adalah pertanian, contohnya kayak padi dan jagung. Selain itu, sumber daya alam yang lain yang ada di Desa Sidoarep adalah adanya budidaya jamur, adanya pembuatan mainan anak-anak dari kayu, adanya pembuatan tas dan dompet. Dari sisi sumber daya manusia, meskipun sebagian besar penduduk desa memiliki keterampilan yang terkait dengan sektor pertanian dan kerajinan lokal, kualitas SDM di Desa Sidoarep masih memerlukan peningkatan, terutama dalam hal pendidikan formal dan pelatihan keterampilan yang lebih modern. Ini penting agar mereka bisa beradaptasi dengan perubahan zaman dan meningkatkan produktivitas secara lebih efisien. Secara keseluruhan, Desa Sidoarep berada dalam posisi yang cukup baik untuk berkembang. Pengelolaan SDA yang lebih optimal, peningkatan kapasitas SDM, dan perbaikan infrastruktur dasar akan menjadi kunci untuk membuat desa ini lebih maju dan berkembang untuk lebih maju. Meskipun dengan pendekatan yang realistis dan berkelanjutan. Dengan dukungan cepat, Desa Sidoarep berpotensi untuk menjadi desa yang mandiri dan lebih berkembang di masa depan.